Keputusannya adalah sering melakukan sharing dan lebih terbuka terhadap ide satu sama lain untuk mencapai goal bersama dan mengasah kemampuan tim. Karena memang masalahnya adalah sulit menyatukan pendapat satu sama lain dan juga keterbatasan waktu karena ada kesibukan masing-masing. Nah, oke. Kakak-kakak, kan masalahnya dua. Satu, terkait pendapat. Dua, keterbatasan waktu karena sibuk. Maka solusinya adalah aksi yang akan dilakukan adalah melakukan sharing dan juga terbuka. Nah, habis ini tuh ada satu kanvas lagi, namanya kanvas Way Forward Squad. Jadi nanti kakak-kakak akan ngeplot. Contoh, yang 13 ya, sering melakukan sharing. Dijadwalin, sharingnya kapan? Lihat jadwal minggu depan, misalkan apakah sharingnya setelah plenary lecture, gitu. Misalkan anggaplah plenary lecture-nya hari Selasa. Oke, kita akan plotkan jadwal sharing di sini. Lalu mentoring bisa jadi di hari Jumat, maka kita akan plotkan setelah mentoring atau sebelum mentoring kita akan plotkan untuk sharing. Atau mau ada tambahan lagi setelah acara apa? Nah, diplotin. Aksinya itu diplotin. Selama 2 minggu ini di hari-hari apa aja teman-teman akan sharing. Kalau untuk menerima pendapat berarti kan tidak ada plotnya ya, karena itu kan nanti aksinya lebih kepada ketika waktu sharingnya. Berarti tinggal diisi, diplotin kapan teman-teman akan sharing. Karena kan targetnya aksinya adalah sharingnya lebih banyak. Maka kalau minggu lalu cuma 2 kali per minggu, maka targetnya 3 kali. Supaya apa? Supaya teman-teman itu spesifik. Sering melakukan sharing itu seringnya sebanyak berapa kali? 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau setiap hari. Gitu. Ya, itu squad 13. Lalu berikutnya squad 12. Hambatannya adalah beberapa anggota masih memiliki jadwal untuk ke kampus ataupun kegiatan lainnya. Maka rencana aksi yang sudah teman-teman putuskan adalah mengatur jadwal diskusi yang tidak bentrok dengan kegiatan lain. Setidaknya seminggu sekali ada waktu untuk diskusi atau chat-chat. Berarti ini diskusi di luar ini ya, di luar memang kebutuhan teman-teman untuk melakukan pertemuan, gitu ya. Nah, kalau mau gini, kakak-kakak nanti diskusi dulu. Setiap orang kan punya jadwal masing-masing, temuin mana nih yang jadwalnya kosong dan sepakati kira-kira, misalkan contoh, oke, di hari di hari Kamis sore ternyata nggak ada yang punya jadwal kuliah. Oke, kita tandain ya, setiap hari Kamis kita ketemu jam 3. Sehingga untuk ke depannya teman-teman udah nandain bahwa Kamis jam 3 saya sudah ada aktivitas. Sehingga kalau ada jadwal lain mau masuk, kegiatan lain mau masuk, teman-teman bisa pertimbangkan. Karena udah ada jadwal yang sudah terplot. Itu ya, karena memang masalahnya ada terkait di waktu. Teman-teman, ini tuh masih di fase 1. Nanti ketika ketemu fase 2, ketika ketemu di fase 3, teman-teman tuh ketemunya 2 kali sekali. Bahkan setiap hari. Bahkan begadang. Dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Tuh Zoom kerjaannya. Serius, saya nggak bohong. Apalagi di batch kemarin tuh udah buat metaverse. Saya bilang ini metaverse-nya kurang tepat. Besok harus launching, 3 hari lagi udah mau launching, kamu harus mulai lagi buat ya aset. Saya minta 5 aset, rupiah cara nih, pokoknya 3 hari lagi udah bisa launching. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka begadang. Sekarang begadangnya beli kapan-kapan. Begadangnya dari jam 6 sore nih, sampai jam 3 pagi kita zooman nggak berhenti. Nah, itu tuh proses sekarang masih agak-agak renggang waktunya, masih ya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya, masih nggak masalah. Tapi nanti semakin padatnya project, teman-teman akan menemukan bahwasannya kenapa tiap hari lo lagi yang gue lihat. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita masih menargetkan 2 hari ya. Terus squad 11. Masalahnya adalah sulit bertukar pendapat karena terkadang mendadak menjadi sulit membagi waktu. Apakah 2 hal ini berarti akar masalah itu dari waktu sebenarnya. Karena waktunya nggak ada, maka pada akhirnya bertukar pendapat bingung, mengambil keputusan juga nggak semua orang hadir, maka itu jadi masalah terkait membagi waktu. Dan opsi aksi yang teman-teman sampaikan meluangkan waktu. Nah, ini sama aja masukannya kayak squad 14 dan 13 ya. 14 bukan saya ya, 13 dan 12. Sama ya, setelah 11 ya. Jadi diplotkan, ditentukan dulu mau berapa kali luangin waktunya di hari apa, lalu kemudian diplotin di way forward squad. Berarti masalahnya sama di waktu-waktu juga. Lalu berikutnya squad 10.
Ini hasil pemikiran 2 orang ya. Masalahnya adalah satu kurang paham materi, memiliki perbedaan pendapat, slow respon, dan mudah pekerjaan. Ada 4 tuh masalahnya. Opsinya apa? Menjelaskan kembali materi yang diperoleh. Jika terdapat perbedaan pendapat, menjelaskan alasan kenapa milih pilihan tersebut terus voting. Oh, ini udah 2 hal yang berbeda ya, solusinya ya. Satu, untuk kurang paham materi, berarti teman-teman akan biasakan diri sharing. Sharing apa yang sudah didapatkan dan saling melengkapi. Terus untuk masalah memiliki perbedaan pendapat, teman-teman akan pakai alasan, segala segala ide itu harus ada alasannya gitu ya, sehingga terus di voting. Lalu membuat jadwal untuk diskusi, mengerjakan tugas kelompok dan mabar. Oke, ini ada yang baru nih, main bareng tuh. Saya saranin main barengnya Roblox ya, main Roblox bareng aja teman-teman. Mau per squad atau 4 squad digabung di jadwal 5 mabar gitu. Eh, Gak apa mabar apapun dulu kalau sekarang, tapi nanti ketika teman-teman sudah mulai terarah masalahnya di mana, lalu udah mulai buat solusi, teman-teman akan mabarnya ke Roblox yang berkaitan dengan solusi ya teman-teman. Tapi itu nanti. Ya, nah ini belum ada solusi untuk yang slow respon sih. Jadi ditambahin ya, slow responnya apa solusinya? Slow responnya apa solusinya belum ada gitu. Karena ini masalah yang diangkat oleh teman-teman tuh ada 4. Kalau sudah, maka nanti dimasukin di way forward ya Kak, untuk Kak Zafran dan Kak Fatia. Jadi jadwal untuk diskusinya kapan, lalu kemudian mabarnya mau kapan gitu ya. Tapi percaya deh, mabar itu tuh menjadi salah satu hal yang bisa nguatin teman-teman, ngelengketin. Em, ada yang nggak pernah mabar sama sekali, itu memang kedekatan antar member squadnya tuh agak renggang. Ada yang ngejadwalin mabar tiap minggu gitu ya, entah mabar apa pokoknya. em, Mereka tuh deket banget karena suka mabar. Kalau namanya mabar tuh kan nggak lagi mikirin kerjaan ya, jadi ya udah kadang sambil mabar sambil curhat, sambil mabar sambil maki-maki, bukan maki-maki apa kayak bercandain orang gitu kan. Jadi deket secara emosional tuh lebih deket dibanding cuma ketemu untuk diskusi kerjaan ya. Lebih baik mabar di jam yang memang itu teman-teman lagi mikirin kerjaan, teman-teman lagi mikirin proyek, teman-teman bebas mau ngomong apapun gitu. Jadi saya sarankan solusi yang dari squad 10 ini bisa diterapkan oleh semua squad ya, mabar. Itu penting karena teman-teman nanti akan buat metaverse pakai Roblox. Kalau teman-teman nggak bisa pakai Roblox, nggak bisa main Roblox, itu aneh banget. Oke, kakak-kakak, itu dulu. Ini coachingnya hari ini. Saya belum bisa ngasih banyak pertanyaan, tapi mungkin nanti di minggu depan, minggu selanjutnya dan sebagainya, karena memang saya masih perlu menjelaskan dulu kan di coaching awal ini. Lalu berikutnya kakak-kakak untuk apa namanya logbook. Logbook udah mulai saya ACC terutama yang sudah mengerjakan 3 minggu ya. Nah, saya tampil aja deh. Terutama yang sudah mengerjakan untuk 3 minggu itu saya sudah meng-ACC. Nah ini ya, di bawah ini yang sudah ngerjain 3 minggu ini sudah saya review, tapi ada beberapa dan banyak yang saya kembalikan. Jadi cek dulu, cek lagi kakak-kakak, habis ini kakak-kakak cek terkait reportnya ada yang saya kembalikan. Tadi ini kan minta dikembalikan, nah kebetulan juga saya kembaliin untuk yang di minggu ketiga tadi ini. Ini contoh ya, ini under revision di saya, karena saya kembaliin. Lalu juga ada beberapa lah ya, siapa ya yang tadi? Pak Alan coba. Nah, ini juga under revision. Rata-rata yang saya kembalikan itu di minggu ketiga dengan beberapa alasan. Ya, jadi akan diperbaiki. Ada yang langsung clear saya bilang tolong perbaiki untuk tanggal ini. Tolong perbaiki untuk tanggal ini. Tolong perbaiki tanggal ini. Yang masih do report ini belum saya review karena saya pengen review sekaligus. Jadi selesaikan dulu tiga-tiganya reportnya, baru nanti saya akan nge-review. Gitu ya. Dan saya cukup emes ya, karena saya ngebacain reportnya teman-teman gitu. Ada satu anak yang mukanya kayak cuek banget, ngomongnya itu seadanya gitu ya, hemat banget bicara gitu. Coba aktifin kamera deh, ntar lagi kita mau selesai ya. Aktifin kamera ini ada yang reportnya bagus banget ya teman-teman. Sebenarnya banyak, ada beberapa, cuma yang satu ini paling bagus. Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak dari squad berapa? Ada yang bisa nebak?
Oke, Kak Mela dong, Kak Monika, Kak Aga, Kak Sapna, Kak Clara, Kak Fazila, Kak Dina, Kak Aristo, Kak Zafran. Ada juga kan dari staff berapa yang ngerasa nih logbooknya bagus. Nggak dikembaliin sama saya. Nggak dikembaliin. Kalau udah dikembaliin, bukan saya berarti. Hmm, tepuk tangan ya untuk penilaian logbook saya di 3 minggu pertama itu yang paling bagus adalah dari skor 10. Siapakah itu? Kak Zapran. Weh. Makanya tuh kayak lebih bagus ya. Ngomongnya omongnya mager apa reportnya itu logbooknya udah kayak curhat isinya. Jangan. Tapi dia bilang mager. Tapi kalau saya ngelihat dia nulis, bacain insight-insightnya, ya ini nggak mager sih. Ini bener-bener abis dapat materi langsung ditulisin. Jadi masih otaknya itu masih sangat-sangat, masih sangat kuat. Kalau misalkan teman-teman mau lihat logbooknya Kak Zafran, minta sama Kak Zafran aja ya. Kak Zafran, mau lihat dong logbooknya mana sih yang bagus itu gitu. Soalnya saya dikembaliin gitu. Banyak banget yang saya kembaliin gitu, teman-teman. Terutama di minggu ketiga. Minggu satu, minggu dua, itu saya memang rata-rata nggak saya kembalikan karena teman-teman masih baru dan nggak begitu banyak kegiatan. Di minggu ketiga itu saya sangat selektif ngebacain harus satu tuh. Aktivitasnya ngapain aja. Apalagi di aktivitas saya itu insight-nya dikit banget. Maka aku saya kembaliin. Coaching bersama Miss Via. Workshop sama Miss Via dapat ini. Ini nggak bagus nih saya balikin. Jadi silakan cek logbooknya. Intinya teman-teman yang belum saya cek logbooknya, intinya gini. Logbook itu jangan cuma bilang, saya happy. Mentornya kece, materinya bagus. Itu bukan daging, itu lemak. Logbook itu yang bagus adalah dia menceritakan apa yang dia dapatkan dari materi, apa yang dipelajari, apa yang dia baru sadari, apa yang baru dia ini, apa yang biasa dia dapatkan insight di setiap pertemuan bersama mentor kah, bersama trainer kah, sama squad kah, itu dia bisa menceritakan apa yang dia dapatkan. Itu ya, jadi bukan cuma sekedar perasaan aja, tapi apa yang dia dapatkan. Itu yang akan saya terima. Gitu ya teman-teman. Dan saran saya, logbook itu dikerjakan per minggu, jangan per 1 bulan, karena ujungnya udah lupa ingatan. Jadi apalagi jangan sampai ngopi punya teman satu squad atau ngopi teman di squad yang lain. Nanti mentor-mentor akan tahu nih, wow, sama nih antara mentornya dokter gigi Riri sama saya itu kelihatan. Itu ya, jadi ngerjain itu berdasarkan apa yang teman-teman dapatin. Nah, silahkan logbooknya dikerjakan, terutama yang belum ngerjain atau yang baru satu atau yang baru dua, silahkan dikerjakan tiap minggu, tiap ketemu saya di workshop. Tiap hari Sabtu kerjain aja. Itu aja teman-teman. Makasih banyak. Coachingnya sudah selesai pada